Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, kita berada di minggu keempat di bulan Januari. Masih di awal tahun ya Bapak Ibu Saudara. Bulan-bulan ke depan di tahun 2025 masih menanti kita, tapi kita percaya kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari sama-sama kita dudukkan kepala. Kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di saat sore hari ini, Bapa, kami mau datang beribadah kepada-Mu, Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami lewat setiap pujian. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan, di tempat ini, Bapa. Biarlah Engkau menerima setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau, Tuhan. Dan biarlah ibadah kami di sore hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepada-Mu, Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima
pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Dengan apa ku balas kasih-Mu? Kami memberikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau.
mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam ungkapan syukur kami lewat pujian kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu.
katakan bahwa tidak ada yang kami ingini di bumi ini. Yang kami ingini hanya Engkau saja. Bila pujian ini membawa kami tingkat yang lebih tinggi lagi. Tidak ada yang kami ingini. Biar kehendak-Mu dan rencana-Mu itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, mendengar suara-Mu, sampaikan isi hati-Mu, karena firman-Mu itulah yang merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kuduskan hamba-Mu, sucikan hamba-Mu, supaya setiap kata-kata, setiap pemikiran, bahkan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, sungguh berasal dari Allah sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Gak ada orang ya? Shalom. Puji nama Tuhan. Masih di dalam bulan Januari, jadi tidak salah kalau saya masih mengikuti pesan Pak Gembala bahwa saya menyampaikan tentang pesan dan kesan, khususnya pesan untuk menghadapi tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Saya tidak akan berbicara tentang kesan, tapi saya ingin memberikan pesan. Karena saudaraku, tahun-tahun mendatang ini, ya kalau menurut ukuran firman Tuhan dan tidak menjadi baik. Sehingga saya ingin menyampaikan tentang pesan apa saja. Bulan minggu kedua, bulan Januari, saya menyampaikan juga tentang pesan dan kesan. Tapi saya tidak menyampaikan apa yang disampaikan di proksi. Kalau bisa buka YouTube saja, di sana ada pesan dan kesan apa yang disampaikan. Tapi kali ini saya menyampaikan pesan khususnya di dalam kaitannya hidup kekal. Kenapa saudaraku? Banyak orang menghadapi tahun-tahun 2005 dan tahun seterusnya ini ada satu komitmen. Komitmen ingin sungguh-sungguh dalam bekerja, komitmen ingin belajar sungguh-sungguh, komitmen untuk mungkin lebih sehat lagi, komitmen untuk mencari penghasilan yang lebih baik lagi, dan komitmen-komitmen yang lain. Ya, mungkin juga tentang ada yang ingin melangsingan tubuh, ini mungkin bagi wanita ya, mungkin juga komitmen yang lain. Namun saudaraku, komitmen-komitmen ini berbicara tentang hal-hal yang bukan kekal, ya, yang tidak akan kita bawa ke surga nanti. Bahkan jarang, mungkin juga nggak ada, atau sedikit lah. Ada komitmen ingin sama seperti Yesus. Nyanyi pinter, Guru mau sepertimu Yesus, tapi di dalam pengharapan, di dalam komitmen nggak ada. Orang yang dewasa rohani itu berbicara tentang ingin sama seperti Yesus atau mencari kerajaan Allah beserta kebenarannya. Karena inilah yang kita bawa nanti ke surga nanti. Sehingga pesan pada sore ini saya sampaikan ada kaitannya dengan perubahan hidup. Ya, Wahyu 13 ayat 14 katakan ya, perbuatan-perbuatan kita ini yang menyertai nanti. Akan minum, mungkin juga kepenuhan kebutuhan, mungkin juga sukses di dunia ini tidak kita bawa. Sehingga mengapa kita harus berbicara tentang hal-hal yang kekal? Karena apa saudaraku, kita nanti ketemu Tuhan Yesus dalam hal kekekalan. Sehingga inilah sebenarnya tugas gembala, tugas gereja, ya, tidak hanya mengantarkan makan dan minum. Karena perintah Tuhan Matius 6, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, yang lain apa? Ditambahkan. Bahkan cari kerajaan Allah beserta kebenarannya, yang lain ditambahkan. Jadi kadang-kadang kita ini cari bonusnya, bukan cari intinya. Ya. Di rumah dapat misalnya dapat AC, cari AC-nya. Ya. Beli motor, dapat helmnya, mungkin cari helmnya. Jadi intinya nggak dapat.
Sehingga sebagai pemimpin gereja, khususnya gereja ini, seharusnya mengantarkan jemaat ini masuk dalam kekekalan. Tidak salah sih bahwa kita ini mengutamakan kebutuhan tubuh. Ya. Kita jelas mengatakan itu bukan kerajaan surga. Kerajaan surga bukan soal makan dan minum. Ya. Kerajaan surga berbicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Dan inilah yang kehilangan di dalam jemaat. Ya. Rata-rata Tuhan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Waktu itu saudaraku, izinkan saya menyampaikan hal-hal ini. Karena apa? Ini harus penuh keberanian. Saya minta harus penuh keberanian. Bahkan pengkhotbah pun menyampaikannya harus berani. Karena apa? Resiko kalau saya menyampaikan yang kekal, ya, itu dianiaya saya. Khotbahnya tinggi-tinggi dulu, nggak nampak di bumi. Tapi sudah waktunya, saudaraku, kita bicara tentang hal yang kekal. Coba kita baca 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, itu bahwa ia mengabulkan doa kita sama-sama jikalau kita minta suatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya, bukan kehendak kita. Kehendak kita ingin sehat, ingin punya duit banyak, ingin mungkin juga ingin supaya kreditnya lancar. Itu kita itu. Ya, kita. Sehingga Tuhan Yesus pun pernah mengatakan, mereka berdoa sih berdoa, tapi meminta yang dipuaskan hatinya. Ada ayatnya, memuaskan hatinya, bukan rencananya. Sehingga untuk minta yang kekal ini perlu keberanian. Saya pun pengkhotbah berani. Resikonya apa? Ditolak. Ditolak jemaat. Ngomong tinggi-tinggi dulu. Ya. Karena pas saudaraku, apa yang sampaikan ini merupakan nubuatan. Karena kalau saya bernubuat tidak cocok, saya pun akan menanggung akibatnya. Karena pengkhotbah itu nubuat. Kalau nubuat, misalnya pengkhotbah ini hanya yang materi-materi, justru ditolak Tuhan sebenarnya. Ya, sehingga saudaraku, waktunya sudah tepat. Tahun-tahun depan ini kita lebih banyak bicara soal masalah kekekalan. Karena yang lain pasti ditambahkan. Lancar pekerjaannya, mungkin diberkati. Saya ngalami, saat saya cari kerajaan Allah, semua yang saya lakukan tolong Tuhan. Cara itu firman Tuhan mengatakan demikian. Sehingga saudaraku, saya ulang kembali, harus penuh keberanian minta yang kekal. Pengkhotbah pun, pengajar pun harus berani. Gereja yang mengajarkan ini pasti bertumbuh. Pasti bertumbuh. Khususnya saya akan persempit tentang bersama dengan Yesus. Itu adalah kehendak Tuhan. Cari kerajaan Allah, itu kehendak Tuhan. Kebenaran, cari kebenaran, itu kehendak Tuhan. Kekudusan, itu kehendak Tuhan. Kesempurnaan, itu kehendak Tuhan. Tapi ini paling takut membicara ngomong. Saya nggak takut sekarang ditolak, nggak apa-apa. Asal saya menyampaikan perbuatan yang benar. Katakan amin. Katakan amin. Harus mulai berani, harus mulai berani. Saya harus berani. Gereja yang tidak mengajarkan ini pasti tidak bertumbuh gerejanya. Ya. Sehingga saudaraku, saya akan persempit tentang kehendak Allah yang serupa dengan Yesus. Jangan hanya mengikut, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, tapi omong doang. Harus berani, Tuhan, aku ingin seperti Engkau Tuhan Yesus. Aku ingin Engkau seperti Engkau Tuhan Yesus. Ini kebenaran. Dan dampaknya, saudara, pasti kita bertumbuh. Jadi pertanyaan, saudara, kenapa sih kita harus seperti Yesus? Nih, kadang-kadang nggak diajar. Kenapa sih kita harus seperti Yesus? Bukan akibat dosa loh. Kenapa? Semula sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menciptakan, sudah merencanakan manusia segambar dengan dirinya.
Sebelum dunia diciptakan. Kalau kita baca Roma 8:29, sejak semula, ya, sebelum dijadikan itu sudah rencanakan. Jadi mengapa kita serupa Yesus? Sebelum dijadikan, Allah sudah merencanakan manusia yang diciptakan segambar dengan dirinya. Ya. Ada 29 dan 30, nanti 30-nya terus ya. Sebab semua orang dipilih dari semula. Ya, ada kata semula. Mereka dipilih dari semula menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semula. Karena apa, saudaraku? Yesus adalah gambar rupa Allah. Sehingga Allah merencanakan semula manusia harus serupa dengan dirinya. Dan Yesus adalah gambar rupa Allah. Ya. Ini ada 5 berkat. So, semua orang yang dipilihnya, jadi saudara dipilih dari semula, mereka juga dari semula, itu dari semula, ya, untuk diserupa dengan gambar. Dari semula Allah rencana itu segambar dengan rupa Allah sendiri, ya. Supaya anaknya menjadi sulung di antara banyak saudara yang 30. Dan mereka ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dari mereka yang dipanggilnya, mereka juga dimuliakannya, dan mereka juga dimuliakannya. Soal dimuliakan itu nanti setelah kita mati, ya, jiwa dan rohnya kita satu di Firdaus, ya, nanti kita diberi tubuh kebangkitan dan dimuliakan bersama itu nanti. Tapi nggak mungkin terjadi kalau kita jadi sempurna, dari semula ada perubahan. Jadi pertama, mengapa kita harus diciptakan seperti Yesus, seperti gambar Allah? Karena apa? Sejak pemikiran Allah sebelum menciptakan manusia, diciptakan segambar dan rupa Allah. Dan rupa Allah itu adalah Yesus. Coba kita baca Kolose 1:15. Yesus adalah gambar rupa Allah. Kolose 1 ayat 15. Iya, Yesus adalah gambar Allah. Ya, gambar Allah Yesus itu sendiri, ya, yang tidak kelihatan, yang suruh lebih utama dari segala. Yesus adalah gambar Allah. Jadi kita Yesus seperti rupa Allah. Pernah suatu hari Filipus tanya, Tuhan Yesus, izinkan aku melihat Allah. Gimana? Setiap hari ketemu aku. Yesus adalah gambar Allah. Katakan amin. Jadi saya singkatkan, mengapa kita serupa Yesus? Sejak semula waktu penciptaan, manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Yang kedua, pada waktu penciptaan, ya, ini Allah punya file, manusia harus serupa dengan gambar Allah. Waktu penciptaan kita baca Kejadian 1 ayat 26. Ini waktu penciptaan. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ini waktu penciptaan, jadi filenya ada. Sejak semula manusia segambar dengan rupa itu di otak Allah dan ada file. Kemudian waktu pelaksanaan, berfirmanlah Allah supaya kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi waktu pelaksanaan, ya, supaya kita menciptakan manusia gambar dengan rupa kita, gambar rupa, terselan demut, gambar dan kualitasnya. Kualitasnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Jadi bukan gambar kok, tapi kualitasnya berubah. Jadi kalau nggak berubah, berarti ada yang salah. Ya. Jadi pada waktu penciptaan manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, supaya memerintah. Intinya begini, Allah tetap di surga, tapi manusia adalah representatif Tuhan di bumi. Jadi kalau melihat kita, harusnya melihat Allah, melihat Yesus. Ini rencana Allah. Jadi pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna, tapi tiba dosa rusak. Tuhan ingin manusia diciptakan ide semula, segambar dan rupa Allah. Jadi intinya adalah manusia diciptakan supaya berkuasa. Artinya apa? Allah tetap di surga, manusia adalah representatif Tuhan. Ya.
Dan yang kedua, saudaraku, manusia adalah refleksi Tuhan. Kalau melihat kita, ya melihat karakter Tuhan. Ada Yakobus itu, kita refleksi Tuhan. Jadi ada representatif dan ada refleksi. Ya. Ada satu cerita nih. Suatu hari ada rombongan orang-orang yang mau ikut retret. Karena sudah terlambat, mereka lari-lari. Akhirnya nabrak ibu-ibu yang jual jeruk. Dan akhirnya gerobaknya tumpah. Yang lain kabur, lari terus ke tempat retret. Ada bapak yang balik. Akhirnya kumpulin jeruk yang tumpah, kumpulin lagi satu. Ternyata ibu ini ibu buta, nggak melihat. Kumpulin semua rapi. Kemudian, maafkan kami ya Bu, anak-anak sudah tinggal saya. Terus tiba-tiba ibu nangis. Ternyata ibu buta. Akhirnya tidak hanya ngumpulin uang, kasih uang untuk ibu ya. Gitu. Kemudian dipegang tangan bapak ini. Bapak Tuhan Yesus. Karena kebaikannya, representatif Tuhan dan refleksi Tuhan. Seharusnya demikian. Ada satu perubahan. Jadi ternyata manifestasi yang berbuat baik, refleksinya adalah menolong orang lain seperti Tuhan Yesus. Ya, Kisah Rasul 10:8, dia berjalan keliling berbuat baik. Jadi ini sekali yang pertama, mengapa kita diciptakan segambar seperti Yesus? Karena apa? Sejak semula sebelum dijadikan. Yang kedua, waktu diciptakan gambar rupa Allah harus ada pada kita. Dampak dari dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah, sifat-sifat kita hilang. Nah, Yesus turun ke bumi dengan tujuan apa? Tidak hanya menebus, tidak hanya membenarkan, tapi juga memberi role model contoh, inilah aku, seperti aku. Jadi diubah seperti Yesus, diubah seperti Yesus, terus. Jadi tidak hanya representatif, tapi juga refleksi Tuhan. Tapi ini saya ingat, kalau saya berbuat sehat, berarti bukan seperti Tuhan Yesus. Jadi inilah yang disampaikan, mengapa kita ini harus seperti Yesus. Yang ketiga, mengapa kita seperti Yesus? Karena itu wajib. 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib itu kudu, harus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita sama-sama ya. 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib. Kalau nggak ada itu salah. Kalau nggak ada, hanya agama, tamparin, emosi, peduli apa soal pokoknya tugas. Bukan, ini pun harus berubah, Katakan amin. Semua perusahaan sistem harus berubah. Penerima tamu harus berubah. Jemaat harus berubah. Wajib hidup sama. Garis bawah sampai bolong dulu. Wajib. Kalau nggak mau jadi apa gereja ini? Karena apa? Harus berani ngomong. Saya berani ngomong aja, peduli amat. Gak diundang lagi juga gak apa-apa. Karena apa? Kalau nggak, saya buat salah. Nah, orang di atas mimbar ini perlu buat loh. Nyampaikan yang benar. Kalau nggak dituntut Tuhan, saya mau dituntut Tuhan. Ya, wajib hidup sama seperti Allah. Sehingga saudaraku, untuk ini memang sangat sulit. Karena apa? Berubah seperti Yesus itu satu proses. Tapi kalau tidak berubah, ada sesuatu yang salah. Mengapa saudaraku kita tidak berubah? Karena nggak yakin ada pribadi Yesus. Kolose 1 ayat 25. Kolose 1 ayat 25 dan 26. Kolose 1. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh kepada kamu. Berikut yang 26.
Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Jadi semua nggak ada ngerti. Ya. Berikutnya, 7. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemudian. Di sini Yesus ada di tengah-tengah, bukan di dalam kita. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Yesus ada di dalam kita. Katakan amin. Mengapa nggak berubah? Nggak yakin. Saya yakin ada Yesus. Kalau yakin ada Yesus, saya nggak mungkin naik klub, nggak mungkin Cina, nggak mungkin ngomong kotor, karena ada Yesus. Menghormati ada pribadi Yesus. Katakan amin. Bahkan Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi siapa? Siapa? Yesus. Galatia 2:20. Hidupku aku lagi. Karena siapa pribadi kamu pakai itu? Ketika saya belum mengerti ini, saya banyak ceroboh, jelekin orang, mantap orang. Kalau pagi nggak marah, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Ya, di sini nggak ada sini baik-baik semuanya. Kenapa? Hidup bukan aku lagi, Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup Kristus. Sehingga saya belajar mau menghormati Yesus dalam hidup saya nggak mau ke bawah kemana-mana berbuat dosa, nggak. Harus mengampuni, harus memberkati, harus berbuat baik, harus mengasihi. Itu pribadi Yesus itu. Berjalan dari berbuat baik. Saudaraku, mengapa banyak orang nggak yakin? Karena nggak yakin Yesus ada dalam kita. Sebenarnya saya ingin nyanyikan lagu, tapi musik tidak siap. Buatlah aku Tuhan, dan lain sebagainya, yang ingin ada pembaruan. Kapan-kapan kita nyanyikan. Harus ada perubahan. Berikutnya, saudara. Tadi saya katakan bahwa perubahan ini adalah proses. Coba kita baca di dalam Kolose 3 ayat 10. Ya, ini catat saja karena saya nggak ada PowerPoint. Ini satu pelajaran bagus. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Kita nggak boleh gereja-gereja lagi. Gereja adalah kebenaran. Ya, harus membuat apa kata Yesus. Dan telah mengenakan manusia baru. Orang yang lahir baru mengenakan manusia baru. Yang apa sama-sama? Sama-sama? Terus menerus diperbarui untuk oleh pengetahuan yang benar menurut gambar hari. Diperbarui terus menerus. Pembaruan terus. Kalau nggak berubah, keterlaluan. Berubah terus menerus. Jadi kalau berubah ini hasilnya resah. Kalau saya nggak berubah, resah. Jadi perubahan kita sebagai itu terus menerus diperbarui terus sampai gambar khaliknya, sampai ngerti gambar awalnya. Tentu ini di pihak Allah pembaruan. Dan ini di pihak kita apa? Ada di pihak Allah kasih karunia, tapi di pihak kita apa? 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Ini yang kita lakukan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu, yang murni yang rohani, supaya olehnya kamu apa sama-sama bertumbuh, berubah, bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sehingga apa coba? Kalau nggak membuang hal-hal yang jahat, kita stagnan. Ada tahu? Aktif di gereja, tapi ngomong kotor. Ada itu teman saya. Ngomong kotor, ketemu ngomong kotor, sampai risih. Ini bertahun-tahun di gereja kok begini, karena stagnan. Jelekin orang, ngomongin orang, ngantem orang, ngomong jorok. Ya. Kita Efesus mengatakan perkataan kotor pun jangan ngomong kotor. Jelas sekali. Jadi yang pertama, kita buang segala kejahatan. Tipu muslihat, fitnah, ngomongin orang, jelekin orang, ngomong kotor. Ya. Coba kalau Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Berikutnya ayat 6. Semua itu apa? Menyatakan murka Allah. Allah murka. Gimana kita bisa berubah? Tuhan. Saudara pasti tahu kelemahan kita apa. Saya tahu kelemahan saya juga tahu. Saya tahu kelemahan saya apa. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin seperti Yesus. Angkat kelemahanku Tuhan. Sampai nangis-nangis itu Tuhan. Karena dia berkuasa supaya kelemahan saya hilang. Kenapa? Harus berani minta. Bukan amin. Berani minta. Jadi enggak apa-apa. Masih dulunya enggak apa-apa. Enggak bisa dong. Enggak bisa dong. Kalau enggak ya kita gereja-gerejaan. Karena apa? Tidak pembaruan. Pembaruan terus. Uang yang jahat. Uang yang fitnah, dengki, dendam, tengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam. Ini saya praktekkan, saudara. Saya praktekkan. Saya ngomong ini saya praktekkan. Saya nggak pernah marah di komen orang, dijelekin, nggak dipakai, nggak syukur aja. Kadang-kadang menerima ketiadaan, syukur, nggak pernah marah, nggak pernah protes, nggak pernah. Ini berbuat baik, berbuat kurang, ya tambahin apa ada duit, saya kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kenapa saudaraku? Ini yang menjawab mengapa orang tidak bertumbuh, stagnan, tidak membuang dosa, tidak membuang kelemahan. Masing-masing saudara kalau ada Roh Kudus pasti tahu kelemahan kita apa. Bangun pagi lebih baik marah, itu wah, nggak ngomong dengan istri berbulan-bulan, mulai akur. Senangnya jelekin orang, mulai jangan jelekin orang. Saya matikan. Apalagi saya ini udah umur 81, udah lagi dipanggil. Saya ingin kudus, saya ingin seperti Yesus. Jadi ini, saya lakukan ini, saya ngomong ini, saya praktek. Ternyata tidak untuk orang tua, orang muda pun bisa. Karena orang muda mati mendadak juga bisa. Praktek. Gereja yang seperti ini pasti bertumbuh. Pasti maju. Katakan amin. Sehingga saya kerinduan saya, ada satu acara 1 tahun. Tahun ini tahun keserupaan dengan Yesus. Jadi khotbahnya ke sana terus. Keserupaan dengan dunia. Seperti Yesus. Karena apa masalah yang lainnya itu kan kompromi dengan dunia itu. Mencari kerajaan, mencari pemerintahan Allah. Harusnya. Tapi ya kita nggak ngerti lah. Karena apa? Kadang-kadang kita hanya ngomong jemaat, akhirnya apa? Yang kebenaran dari disampaikan. Yang berikutnya. Jadi yang pertama, buang. Roh Kudus pasti beritahu kelemahan di mana. Buang. Saya berdoa pulang dari sini mulai ada perubahan hidup. Ya, yang jelekin nggak mau jelekin lagi, yang jangan marah ke istri nggak marah lagi. Semua baik-baik. Kalau ada Yesus dalam hidup kita. Yang kedua, kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebenarnya banyak, tapi saya singkat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk didik orang dalam kebenaran. Berikutnya 17. Ayat 17 saja ya. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan, ada hamba Tuhan mengatakan bahwa firman ini bukan hanya sekedar bacaan, pengetahuan, tapi firman yang merubah hidup kita. Ya. Kalau yang pertama kali, yang pertama buang itu dari tahun depan ini atau pesan saya untuk tahun depan ini, mulai buang dosa. Buang kelemahan kita. Yang kedua, baca firman Tuhan. Ayo, pesan saya mulai ambil bagian dalam firman Tuhan. Mulai aktif deh. Mungkin sedikit dulu, lama-lama banyak. Ya. Kalau saya nggak baca 1 pasal sehari, deg-degan. Ini masih 1 pasal. Ya, 1 pasal sampai tingkat yang tinggi. Kalau saya ulang lagi. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saya diberi televisi besar, ya, besok
oleh hamba Tuhan. Saat segera sudah gede, karena mata saya mulai nggak bisa lihat, saya tiap pagi nyetel YouTube, dengerin firman Allah, dengerin ada tulisannya, saya baca ulang-ulang satu pasal. Kenapa saudaraku? Firman ini yang bisa merubah hidup kita. Firman ini memerdekakan kita. Yohanes 8, 31, 32. Firman ini memerdekakan kita. Yang dulu tukang ngomongin orang, jelekin orang, atau orang karena firman mengatakan bahwa harus ampuni, merdeka saya. Jadi selama tidak baca Alkitab, tidak mungkin berubah. Ayo mulai rajin ya. Pesan saya untuk tahun depan, berikan waktu untuk baca Alkitab. Kalau nggak percuma, saudaraku, nggak percuma. Karena firman ini Allah sendiri. Firman roh dan hidup, kata firman Tuhan. Kalau nggak baca, roh siapa yang masuk? Jadi pesan saya, kalau kita mulai baca Alkitab, masih ada perubahan. Dan kalau sampai tingkat mengerti, kita akan sama seperti guru kita. Lukas 6:40. Lukas 6:40. Kita adalah murid Tuhan. Saudara murid Tuhan, amin. Saudara murid Tuhan, saudara murid Tuhan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, sama-sama akan sama Yesus. Tingkat ngerti ini kita berubah. Oh, bacanya Tuhan hanya satu ayat itu nggak berubah. Sampai tingkat ngerti pasti berubah, pasti sama seperti Yesus. Katakan amin. Aminnya kok pernah amin. Amin. Kalau kan saudaraku percuma. Ini pesan saya. Tahun depan ini mulai banyak baca Alkitab yang bisa merubah hidup kita. Amin. Jadi pertama buang. Yang kedua mulai baca Alkitab sampai tingkat mengerti. Ini merubah hidup kita. Yang ketiga, Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat 10. Yang kundaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Serupa Yesus itu serupa apa yang dialami itu. Serupa apa yang dipikirkan, apa dirasakan, itu sama. Pikiran Yesus cuma satu, ingin menggenapi seluruh rencana Allah. Pikirannya taat sampai mati. Ya. Dia sebagai manusia taat sampai mati. Demikian juga kita tiru. Kalau dia taat, saya harus taat. Tolong diklik sebentar. Ibrani 5 ayat ke-7 sampai 9. Ini Yesus sebagai manusia, kita niru Dia. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, Ia telah menyelesaikan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup mengangkatnya dari maut. Karena kesalehannya Ia telah didengar. Berikutnya adalah apa? Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, 9. Dan setelah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan dari semua orang yang taat. Jadi kita seperti Yesus itu adalah bukan hidungnya lancip, bukan rambutnya keriting, tapi sifat-sifatnya, karakternya, gaya hidupnya, niru. Kalau dia rajin, aku begini dengan doa, kita coba. Kalau dia taat, kita belajar taat. Tapi niru. Kalau dia ngampuni, kita pun ngampuni. Jadi itulah yang menjadikan Tuhan katakan, inilah anakku, padanya aku berkenan. Demikian juga kita. Kalau kita seperti Yesus, kita berkenan. Katakan amin. Sulit ya? Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi aku jelas sekali bahwa Yesus manusia belajar taat. Tinggi mana sih kasih karunia dan taat itu? Pokoknya kasih karunia biasa, soal nggak bisa. Kasih karunia menjadikan kita bisa taat pada firman Tuhan. Kami sampai kasih karunia berjalan,
pasal udah tapi nggak taat, percuma itu. Ada kasih karun, hari nyembah pakai musik, pakai pakuannya amburadul, nggak ada gunanya itu. Ya. Coba 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23. 22 misalnya. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 22. Ya. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak atau kita baca 21 dulu, 21-nya dulu, atasnya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kalian dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah apa sama-sama meninggalkan Adam bagimu, supaya mengikuti apa? Jejaknya. Berikutnya 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Kalau kita enggak, balas dulu. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itu dan hirup wajib, kudu, harus. Saya pernah masuk gereja, orangnya pelaku firman Tuhan. Aduh, tenang, adem deh. Gak ada gosip, gak ada jelekin orang, gak ngapa. Enak deh. Rasa tidak apa banget. Karena apa? Mereka yang khusus mengajar tentang ini, tentang bagaimana serupa Yesus. Berikutnya satu, jadi yang pertama tadi buang, ya, buang. Yang kedua pegang firman Tuhan. Yang ketiga apa? Yang kedua dia mengenal Yesus dengan benar. Yang ketiga mengenal Yesus dengan benar. Mengenal itu berarti ya tidak hanya baca Alkitabnya, tapi juga mengikuti jejaknya aja. Kalau kita baca Filipi 3:10 hari sebelumnya, ya, Paulus itu terkenal. Paulus itu terkenal. Dia kaya dulunya. Dia itu kedudukannya tinggi. Tapi setelah terima Yesus nggak ada gunanya. Kedudukannya nggak ada gunanya. Tapi Yesus lebih utama dalam hidupnya. Dan dia niru Yesus. Dan sampai tingkat mengenal Yesus, mengenal kematiannya, mengenal kebangkitannya. Supaya apa? Dia mulai kebangkitan. Jadi yang ketiga adalah mengenal Yesus sangat benar. Mengenal. Contoh, mengenal Yesus seperti kayak sahabat itu. Saya pernah baca bukunya John Lawrence. John Lawrence itu hamba Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Ketemu Yesus, ngomong dengan Yesus. Ngomong kemana ngomong. Dan misalnya di dapur goreng ikan, goreng apa nih? Tuhan Yesus nggak suka ini nggak? Ngomong. Saya suka kasih Tuhan. Dari ngomong. Gimana pun kayak ngomong. Dekat sekali. Karena mengenal Yesus. Kalau tidur, ngomong, saya udah ngantuk Tuhan Yesus. Kita ngomong. Ini kita bisa lakukan. Yang misalnya berbahasa roh. Berbahasa roh aja. Orang masyukiri tak kurang masyandullah balang. Orang malah masyukiri. Dekat dengan sekali. Biasanya orang seperti ini perlu hikmat. Lawrence terkenal hikmat sehingga dia ditiru oleh apa? Dari Graham, ditiru oleh hamba Tuhan yang lain. Karena penuh hikmat. Jadi saya tidak mau perpanjang Filipi 3:10, kapan-kapan ini khotbah khusus, ya. Tapi ingatkan bahwa pertama, buang dosa, pegang firman Tuhan, ya. Mengenal Allah dan mengenal Yesus dengan benar. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak lagi, ya, tapi berpaktinya. Kita coba baca Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4. Yakobus. Yang terakhir, saudara, ingin sampaikan. Di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Kebaikan kita adalah keserupaan dengan Yesus. Untuk bisa serupa Yesus, Allah bekerja. Setelah kita buang, setelah kita dengan firman Allah, setelah kita belajar mengenal Tuhan,
Allah ngerjain. Jadi kadang-kadang supaya kita sembah Yesus ada masalah, sakit nggak sembuh, suami macam-macam, ya, kadang-kadang ditipu orang. Kita harus bisa menanggapi. Orang yang ingin sembah Yesus adalah ucap syukur dalam segala hal, apapun terjadi. Yakin itu rencana Tuhan. Saya ditipu, ini rencana Tuhan. Saya ditipu, dibohongin, dijelekin, diusir, pasti rencana Tuhan. Damai sejahtera ada. Gak marah saya. Saya gak marah. Yuk kita baca Yakobus 1. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ada yang gak bahagia? Gak ada yang bahagia. Tapi kalau orang di dalam Kristus mengalami cobaan, bahagia. Karena di balik itu ada rencana Tuhan. Meskipun kita sakit, gak hampir mati sekalipun, bahagia. Di balik itu ada rencana Tuhan. Saya bertahun-tahun gak ada di masalah. Ada masalah istri, masalah mertua, macam-macam, sakit macam-macam. Saya syukurin. Saya gak pernah ngomong. Saya gak pernah ngomong. Kurang duit saya gak pernah ngomong. Sedih karena apa? Di balik itu ada rencana Tuhan. Tuhan ingin kita ini sama seperti Yesus. Tuhan ingin supaya waktu kita mati dibangkitkan seperti Yesus. Saat kita nanti ketemu Tuhan Yesus, kita memerintah bersama dengan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Gambar Allah. Itu tujuan Tuhan. Tapi untuk serupa Yesus ini ternyata Allah ambil bagian. Kadang-kadang kita direndahkan orang, dijelekin orang, ya. Kadang-kadang kita ini ditipu. Saya sering ketipu. Tuhan menguji saya, benar nggak? Saya ini ada kasih. Ada seorang yang saya tolong. Katanya istrinya meninggal, saya kirim tiket ke Kalimantan. Ternyata istrinya masih hidup. Saya tolong tutup, tiba-tiba dia meninggal. Wah, saya kirim uang seperti dan sebagainya. Anaknya 1. Tiba-tiba dia juga meninggal. Jadi nggak ada lagi, tinggal anaknya. Saya bantu anaknya itu nggak masuk yayasan. Katanya sekolahnya kebakaran. Akhirnya karena dia pindah di Ketapang, saya minta tolong Pak Kentor dicek deh GPI sana itu. Ada nggak sekolah kebakaran? Nggak ada. Anaknya juga tipu juga. Tapi saya ampun. Sampai di sini, ternyata ketemu masih hidup. Saya ampuni Pak, saya bantu lagi. Ini terakhir ya, saya bantu. Saya ada dendam. Karena ternyata jangan dendam, jangan ada kepahitan. Kalau ada kepahitan, kamu meninggalkan kasih karunia. Saya praktekkan saudara. Ternyata apapun yang terjadi, ya, cobaan yang kamu alami, cobaan biasa, tidak melalui kekuatanmu, dan kau bahagia. Kenapa? Allah belum bekerja. Bisa dibentuk kita serupa Yesus. Supaya yang sulung dari banyak saudara dan saya. Saya kira Isa sampaikan, kapan-kapan saya panjang lagi. Tapi yang penting saudara, yakinlah. Tujuan gereja adalah supaya manusia, jemaat yang serupa dengan Yesus. Segambar dengan rupa dengan Allah, itu tujuan. Supaya kita ambil bagian dalam pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Kalau enggak kita supaya kumpul-kumpulan aja. Rinduan saya, saudaraku, ayo pesan untuk tahun depan ini, mulai tinggalkan dosa. Tinggalkan. Roh Kudus minta tolong apa yang belum masih kurang. Yang kedua, ayo mulai baca Alkitab. Pakai porsi itu diperbanyak. Kita belajar mengenal Tuhan, jalan-jalannya, pikirannya, keteladannya kita ikuti jalannya. Yang pertama, ucap syukur apapun yang terjadi karena cobaan-cobaan kita menjadi bahagia karena apa? Allah turut bekerja. Saya tidak mungkin seperti ini kalau nggak mengalami cobaan. Tadi saya katakan direndahkan, diusir, dianggap jahat, saya diam saja. Saya berbentuk pasti dibalik itu harus Tuhan. Kalau saya sudah menemukan kerajaan Allah, yang lain pasti ditambahkan. Amin. Saya kira ini saya sampaikan pesan yang untuk tahun depan. Mulai tinggalkan dosa.
Kalau tidak, stagnan. Tidak berbuah. Yang kedua, bacaan kita. Sampai tidak mengerti, sampai sama dengan guru kita. Yang ketiga, ayo belajar mengenal Tuhan. Lebih akrab, lebih dekat lagi. Yang keempat, syukur apapun terjadi. Di balik apapun terjadi, Allah turut bekerja. Seperti sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Yesus. Mau seperti Tuhan Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yang berdiri seperti-Mu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, kami akan berjalan siap dibantu demikian hidupku di tangan-Mu, dengan berada kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Dalam rumah-Mu dipilah hidupku di tangan-Mu, seluruh kehendak-Mu adalah dasar. Kita angkat tangan, kita berdua angkat tangan. Angkat tangan. Seperti-Mu. Doa kita berani berdoa. Berani. Seperti Yesus. Semua tutup mata di depan Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang tidak merasakan perubahan, stagnan, tidak pernah berubah. Yang melihat tuh orang lain, yang melihat istrimu, suamimu yang melihat. Kan merasakan ada yang salah. Ingat, Tuhan Yesus melihat pohon ara. Ketika tidak berbuah, pupuk. Mungkin besok berbuah. Tetapi ketika tidak berbuah, apa kata Tuhan? Tebang. Ada waktunya. Ada waktunya. Jangan mengatakan, masih ada waktu. Tidak. Waktu Tuhan. Saya rindu, saudaraku, ayo buang hal yang jahat. Mungkin di antara saudara ada yang belum pernah menerima Yesus. Gak yakin ada Yesus. Sehingga tahun ke tahun tidak berubah. Tutup matamu. Tutup matamu. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku buka hatiku. Aku menerima Engkau dalam hidupku. Aku terima Engkau mengampuni dosaku. Hari ini ada satu pembaruan. Ada Yesus dalam hidupku. Terima. Ura papa para wasandara. Kira papa papa. Kira ya sindara pala. Kira senamo. Kira senamo. Kira papa para sandere. Kira senamo. Kira senamo.
dalam hidupmu. Hidupmu bukan engkau lagi, tapi Yesus dalam hidup kita. Kita pasti bisa sebuah Yesus. Berubah terus menerus, berubah, ada pembaruan. Buang yang jahat, buang pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, percidraan, pemecah. Mungkin juga pornografi, ingin berzina, ngomong kotor, buang semua. Biar hari ini ada pembaruan. Mungkin mengapa kau tidak jawab doamu? Karena kau meminta hal-hal yang jasmani, tapi sudah waktunya minta seperti Yesus. Minta seperti Yesus. Tuhan Yesus ingin seperti engkau, Tuhan Yesus. Berani minta, berani. Inilah saya mengangkat tangan kepada saudara yang ragu-ragu. Katakan hari ini ada pembaruan itu. Terima kuasa. Kulapas sikir datangkan. Mari Tuhan terus bentuk kami. Katakan bagaikan bencana siap dibentuk. Pujian. Mungkin tahun-tahun yang lalu sekedar pujian. Pujian ini doa kami hari ini ingin sama seperti Yesus. Gambar rupa Allah dipulihkan kembali. Saat kau datang kedua kalinya, kami akan dibangkitkan, memerintah bersama Yesus. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan ketemu Yesus. Bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu masuk surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman ini merubah hidup kami. Gereja ini diberkati Tuhan, jemaatnya diberkati Tuhan, semakin nampak perubahan hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus lanjutkan apa yang disampaikan supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam berkat nama Yesus yang berdoa syukur. Haleluya. Amin.
berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang telah kami dengarkan di hari ini Bapa. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami, bekerja di dalam seluruh kehidupan kami Bapa, agar kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Untuk itu sekali lagi kami mau menyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan, berkomitmen untuk menyediakan waktu bagi Tuhan setiap harinya untuk berdoa, membaca firman, agar kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Bapa, sehingga kami bisa lebih melekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menemani kami, berjalan bersama kami, melewati setiap proses hidup yang Engkau beri Bapa, sehingga semakin hari kami diperbaharui oleh firman-Mu, kami semakin serupa dengan Engkau Bapa, dan Engkau mendapati kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo yang sudah membawakan kami dengan firman Tuhan di sore hari ini Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai Bapa terkasih di dalam setiap apapun yang beliau kerjakan dan lakukan Tuhan. Berikan kesehatan yang baik ya Bapa, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dilakukan dan kerjakan di dalam hidup beliau Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Untuk saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Tidak banyak yang kami berikan Tuhan, tapi kami memberi dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Haleluya. Amin.
ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persaudaraan manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus